Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ini hari Ahad ya. Ini tadi baru saja dilaksanakan haul orang tua saya ya, Abah Makhdum Zain. Walaupun beliau meninggalnya tanggal 17 Rajab ya, namun peringatannya dijatuhkan pada hari Ahad terdekat ya, bisa sebelum atau sesudahnya. Jadi karena permintaan khususnya para alumni ya, kan banyak yang kalau hari Ahad libur ya, kalau selain hari Ahad kan pada sibuk. Abah saya itu, Abah Makhdum Zain itu istri dari Umi Al-Inayah. Umi Al-Inayah ini putri tertua Simbah Musleh. Jadi Simbah Musleh itu punya istri ya, 3 ya. Jadi kalau ibu saya yang pertama ya. Jadi kalau Mbah Musleh itu makamnya di Makkah ya, tepatnya di Jannatul Ma'la. Mbah Musleh dulu pernah berpesan, besok kalau mengholi saya cukup diikutkan kepada abah saya, yaitu Mbah Abdurrahman. Makanya hal keluarga Futuhiyah, hal para masyayikh itu dijatuhkan bersamaan dengan halnya si Mbah Abdurrahman bin Qasdil Haq. Jadi digabung di ropel. Kalau diadakan sendiri-sendiri nanti dikhawatirkan apa? Merepotkan para tamu, para alumni, para santri ya. Dan untuk tahun kemarin ya, tahun ini untuk haul Futuhiyah itu sementara ditiadakan ya, walaupun secara intern ya, secara keluarga tetap diadakan ya, virtual. Mengingat masa pandemi ini ya, jadi mungkin baju yang saya pakai ini termasuk salah satu seragam panitia ya, seragam. Jadi
keluarga dan sekaligus panitia ya. Jadi warnanya bermacam-macam ya, full color ya. Nah, kalau di dunia itu warna ya banyak sebenarnya ya. Apalagi kalau kamera yang canggih itu warnanya sampai jutaan ya. Ya, kalau pakaian surga itu juga berwarna-warni ya. Kalau bidadari itu memakai sampai 70 lapis. Jadi setiap lapis warnanya berbeda ya. Jadi sangat indah ya. Ya ora terus wandel gedabel ora ya. Dan kalau bidadari itu kulitnya bening ya, putih, lembut ya. Bahkan tembus pandang ya, digambarkan sampai tulang sumsum ini apa? Kelihatan ya. Yura terus gila nih ora ya. Justru membangkitkan gairah ya. Ya, ning surga ora kok berkatokan ya. Kita lanjutkan dulu. Kemarin sampai halaman 45 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 45 ya, 45 Indonesia merdeka ya. Wa hadhil ahaditsu utawi iki pira-pira hadis. Jadi isim isyarah dan musarilah itu i'rabnya sama ya. Jadi bukan idhofah bukan ya. Karena ini menjadi mubtada ya, rafa. Iku muwafiqatun nyocoki 5 maring barang ajma'a kang ngumpulake atau kang sepakat alaihi ing atase ma sapa al-atibau piro-piro dokter. Jadi hadis-hadis yang telah disebutkan ini persis seperti apa yang disepakati oleh para tabib, para dokter ya. Jadi memang Al-Quran, hadis itu kan isinya firman Allah, sabda Rasulullah ya. Jadi itu pasti benarnya ya. Kalau ada sesuatu yang seakan-akan tidak sesuai, lah itu berarti perlu diteliti lagi ya. Jadi misalnya kecanggihan teknologi ini kan mengungkap banyak sekali fakta ya, mengungkap banyak sekali rahasia yang ada di balik firman Allah dan sabda Rasulullah ya. Jadi banyak bukti-bukti yang sesuai dengan Al-Quran hadis ya. Jadi kalau masih belum sesuai berarti pasti ada yang belum pas ya. Pasti ada yang apa? Belum klop ya. Itu harus dicari lagi, harus diteliti lagi. Annal hijamata ya sak temene cantuk. Finis fi dalam separo asani kang kaping pindho. Wa malan barang. Terus apa itu yali ya? Kalau yali berarti kang nyandingi apa mah? Apa? Lafalnya apa yang milik kalian apa? Nggak kelihatan ya. Ya. Minar rubu'i sangking seprapat. Ashalisi kang kaping 3. Min arbaihi sangking piro-piro prapatane ulang ya. Iku anfa'u luwih manfaati min awalihi tinimbang sangking kawitane ulang wa akhirihi lan akhire ulang. Jadi kesepakatan para tabib, para dokter ini persis seperti sabda Rasulullah dalam hadis, yaitu bekam itu kalau dilaksanakan di separuh yang kedua ya, pada setiap bulan ya, separuh yang kedua tepatnya di sepertiganya ya, sepertiga yang ketiga dari 1 bulan ya,
Paham ya? Sepertiga yang seperempat ya, seperempat yang ketiga ya. Paham maksudnya? Seperempat yang ketiga. Jadi seandainya 1 bulan itu dibagi 4, kan seperempat, 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 seperempat ya. Nah, seperempat yang ketiga ini waktu yang paling tepat ya untuk berbekam. Tentunya daripada perbandingannya kalau dengan di awal bulan atau akhir bulan, ini yang lebih pas di apa? Seperempat yang ketiga tadi ya. Ya. Wa idza stu'milat nalikane digunakake apa hijamah. Kendal hajati ing dalem nalikane kebutuhan ilaiha maring hijamah. Nafaat mongko manfaati apa hijamah. Ayya waktin ing dalem endine wektu kana kang tinemu apa ayya waktin min awal syahri tinimbang saking kawitane wulan wa akhiri lan akhire syahr. Tapi saat tertentu, saat ada kebutuhan untuk berbekam, ini di waktu manapun juga lebih bermanfaat ya, artinya juga boleh dilaksanakan ya, daripada di awal maupun di akhir. Jadi bisa difahami ya. Jadi kalau secara umum kalau mau berbekam itu tadi yang paling pas gimana? Seperempat yang ketiga dari 1 bulan ya, atau waktu manapun yang dikehendaki kalau memang dibutuhkan berbekam. Paham ya? Ya. Kita lanjutkan. Qala dawu sapa al-khallalu Syekh Khallal akhbara al-khabar ni ingsun sapa Ismatub no Isamin, Ismah putrane Pak Isom. Qala ndika sapa Ismah hadatsa nyritakake na ing kita sapa Hambalun Pak Hambal. Jadi Syekh Khalal mengatakan bahwa Syekh Ismah bin Isom ini menceritakan kepadanya. Lah, Syekh Isom ini diceritai oleh siapa? Syekh Hambal ya. Qala ngendika sapa Hambal kana ano sapa Abu Abdillah Ahmad bin Hambalin ya Imam Ahmad bin Hambal iku yahtajimu cantuk sapa Abu Abdillah ayya waktin ing dalam endine wektu haja kang obah-obah bi kelawan ayya waktin apa adamu getih wa ayya sa'atin an ing dalam endine wektu kanat tinemu apa ayya sa'ah. Jadi Syekh Hambal ini menceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal kalau berbekam ini di waktu manapun ketika darah itu bergejolak. Jadi Imam Ahmad bin Hambal, pemilik mazhab Hambali, ini kalau berbekam apa? Ya kapanpun beliau menginginkan ya, yaitu ketika apa? Darahnya apa? Bergejolak ya. Artinya ada sesuatu yang tidak mengenakkan badannya. Jadi sekali lagi kesehatan itu memang penting ya. Nikmat ada dua, nikmat sehat dan sempat ya. Kalau ada kesehatan, kalau ada kesempatan, lah itulah kenikmatan yang luar biasa. Jangan disia-siakan ya. Jadi mumpung sehat, apa wae sing iso dilakoni ya. Sing penting halal, sing penting napa?
ora menerjang ya, keharaman ya. Di kesempatan itu tidak akan datang dua kali ya. Jadi manfaatkan kesempatan sebelum datang kesempitan. Qala dawu sapa sahibul qanuni, penyusun kitab Al-Qanun, awqatuha utawi pira-pira waktuna hijama fin nahari ing dalam awan iku as-sa'atu jam athaniyatu kang kaping pindho awis satu utawa kang kaping telu. Wajibu lan wajib apa tauqituha maktoni hijamah ba'dal hamami dalam sause adus ana padusan anget. Jadi pemilik kitab Al-Qanun ini mengatakan bahwa waktu untuk berbekam kalau di siang hari adalah sekitar jam 2 atau jam 3 ya. Jam kedua atau jam ketiga. Jadi kalau waktunya disesuaikan nanti akan maksimal hasilnya ya. Dilanjutkan illa fi man, kejaba ing dalem wong damu kang utawi geteman iku ghalidhun kenthel. Makna aslinya kan kandel, tapi untuk darah napa kenthel ya. Jadi beliau mengatakan wajib menentukan waktu bekam khususnya setelah mandi ya, mandi dengan air hangat ya. Nah, kecuali bagi orang yang darahnya itu apa? Kental ya. Orang yang darahnya apa? Kental ya, padat. Ya, orang kan bermacam-macam ya. Darah itu ada yang cepat beku, ada yang apa? Lama bekunya ya. Jadi kalau terluka sedikit itu lama apa? Mampetnya ya. Ya, ada yang cepat mampet ya. Nah, darah ada yang kental, ada yang apa? Cair ya. Nah, beda kalau perempuan. Kalau perempuan itu apa? Darahnya banyak sekali ya perempuan ya. Ya. Darah haid, darah nifas, darah istihadah itu yang khusus dari lubang khusus ya. Ya, kalau darah yang lain ya seperti darah biasa ya. Darah haid sendiri ya itu ada 5 sifat ya. Ya. Ya, itu walaupun laki-laki ya perlu tahu ya, wajib tahu. Apalagi perempuan ya. Jadi karena haid atau tidaknya ya, nifas atau tidaknya itu menentukan apa? Nanti hukum sholatnya, ya, puasanya, termasuk hubungan suami istrinya ya. Ya, termasuk nanti kalau ada masa iddah ya dan sebagainya. Jadi makanya perlu diketahui ya. Fayajibu mengko wajib apa ayastahimma yen to atus anget sapa man. Tsumma yahumu nuli manasi sapa man. Saatan ing dalem sak jam, sak mangsa. Tsumma yahtajima nuli cantuk sapa man. Indah sutuk apa? Qaul ya. Jadi bagi orang yang darahnya kental tadi ya, itu wajib untuk mandi air hangat dulu ya, memanaskan diri dulu sekitar 1 jam ya. Kemudian baru apa?
berbekam ya. Ya, ini bermanfaat ya. Karena sekali lagi kalau sesuatu yang beku dipanaskan kan bisa apa? Cair ya. Ya. Es batu digodok ya cair ya, meleleh. Misalnya coklat batangan digodok ya napa? Meleleh ya, lebur ya. Jadi panas itu bisa apa? Mencairkan sesuatu. Tambah lagi wa tukrahu lan dimakruhake indahum ing dalem monggoe atibak apa al-hijamatu cantuk ala syibai ing atase wareg. Jadi menurut para tabib, menurut para dokter dimakruhkan berbekam dalam keadaan kenyang. Ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin apa ya? Kalau orang operasi itu ya, operasi kan dianjurkan apa? Puasa dulu ya. Tidak makan, minum ya selama beberapa waktu dan nanti baru dioperasi ya. Jadi ada teori-teori tertentu ya. Karena kalau orang makan itu kan ya sedikit banyak apa? Tubuhnya ini apa? Bekerja ya. Fa innaha mongko sak temene hijamah iku rubbama aurasat terkadang nekake apa hijamah sudadan ing pira-pira buntu wa amradhan lan pira-pira lara rodiatan kang asor. Jadi kalau berbekam dalam keadaan kekenyangan ini dikhawatirkan apa? Terkadang bisa menyebabkan buntu atau menimbulkan penyakit-penyakit yang buruk ya. Wala siyamalan apa maneh idza kana nalikane ono apa al-ghidha'u panganan iku rodian asor khalidun turkang kasar. Apalagi kalau kenyangnya ini karena makan sesuatu yang kualitas makannya, kualitas makanannya itu buruk dan kasar ya. Jadi makanan kan ada yang berkualitas baik, ada yang lembut ya, ada yang kualitasnya apa? Buruk ya, kasar ya. Jadi makanan itu kelas-kelasan ya. Seperti kurma ya, ada yang bagus, ada yang jelek ya. Beras juga begitu ya, ada yang bagus, ada yang jelek ya. Rojo lele ya, pandan wangi, apa raskin ya, beras miskin. Enggak. Kurma itu juga begitu ya. Ada kurma ajwa ya, ada kurma Madinah itu ya. Apa kurma sing kurma-kurmonan ya. Saiki do ngapusi ya. Kurma nom-nom dikai apa? Sirup ya. Nanti dipaksakan tuwa ya, di karbit ya. Kita lanjutkan kitab Al-Mawa'il. Ya, halaman 17 ya. 17 niku tanggal ya, Indonesia Merdeka ya, 17 Agustus. 17 niku napa? Rakaat ya, salat 5 waktu nggih. Jadi kira-kira minimal baca Fatihah 17 kali ya. Minimal ya. Nah, kecuali makmum masbok ya. Atau kecuali napa? Salate dangtek ya, gotang ya. Kita lanjutkan wa ifsya'is salam lan masyhurake salam atau ngiyarake salam
Ini termasuk perilaku mulia, yaitu apa? Menyebarluaskan salam. Jadi kalau salam dalam Islam itu singkat ya, Assalamualaikum ya. Jadi kalau memberi salam itu sunnah, kalau menjawab salam itu wajib ya. Tapi wajibnya wajib kifayah. Jadi kalau menjawab salam itu yang sebanding atau yang lebih baik ya. Itu ya. Nah, memberi salam ini terhadap orang yang dikenal maupun yang tidak ya. Sebab nanti di akhir zaman orang mau mengucap salam itu hanya orang yang dikenal saja ya. Itu ciri-ciri akhir zaman ya. Jadi salam itu yang penting anu Kang. Salam itu sebagai penghormatan ya. Salam itu juga sebagai doa. Salam menunjukkan orang itu apa? Tawadhu ya. Jadi salam itu juga ada asmaul husna ya, assalam. Jadi itu auranya itu menebar cinta kan, mahabbah ya. Ini kan hadis ya. Jadi orang yang menyebar salam ya, menebar salam itu berarti apa? Menyebarkan apa? Asma Allah assalam ya. Itu menjadikan apa? Bisa saling mencintai, bisa ya keselamatan apa? Diturunkan ya. Jadi salam ini sampai manfaatnya hingga di akhirat ya. Orang yang paling utama di sisi Allah itu orang yang apa? Lebih dahulu mendahului salam ya. Nah, salam ra ana wong ya tetap salam ya. Mlebu omah suwung utawa ning masjid kosong. Nah, ya tetap salam ya. Orang kita napa? Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Orang kita ngoten ya. Yo mau ora ana wong ngoten niku ya ana malaikat kan, ana jin barang. Nah, omah ra dinggoni, masjid ra dinggoni niku jin moro ya nganggoni. Ya. Kita lanjutkan keterangannya direm ya. Kalau enggak itu nanti bisa kemana-mana ya. Kalau Mbah Muslih itu dawuhnya Umidah ya, Umi Sa'adah. Itu biasanya sebelum ngaos itu apa? Ditulis dulu ya, nanti keterangannya apa-apa. Biar tidak melebar kemana-mana ya. Wa husnil amali lan bagusing amal. Jadi perbuatan baik ya. Kalau berbuat sesuatu itu yang baik ya, sekalian yang baik. Bekerja ya bekerja dengan baik ya. Misalnya beribadah ya beribadah dengan baik. Menolong ya menolong dengan baik. Misalnya berbuat sesuatu ya, berkarya ya harus dengan yang baik ya. Sing apik sisan ya. Ya Allah itu suka kalau orang apa? Mengerjakan sesuatu dengan apa? Dengan baik ya, dengan sepenuh hati ya. Totalitas maksimal ya Kang. Wa hubbil akhirati lan demen akhirat apa dunya lan bendu donya. Nah ini cinta akhirat dan benci dunia. Nah, jangan dibalik ya. Biasanya orang itu kalau menuruti hawa nafsunya ya dibalik ya. Dengan urusan akhirat tidak suka ya. Dengan urusan dunia apa? Suka sekali ya. Sholat ora gelem, poso mau ya. Ngaji malas ya. Mengunjungi pengajian wegah-wegahan ya. Tapi kan dijak nonton semprintil ya. Dijak apel cewek ya. Wah, langsung wadus ya, langsung melidit terapi ya.
pokoknya sing maksiat apa wah langsung melek jengriat bahaya ya. Wal jazai lan gersulo ya minal hisabi sangking hisab. Wa khafdil janahi lan ngasorake lambung. Jadi kita meneliti diri kita ya sebelum diteliti oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi introspeksi diri ya sebelum apa? Dikoreksi Allah dan para malaikat ya. Khafdil jannah itu menurunkan lambung, maksudnya apa ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya sing sopan ya. Nah, cara wong Jawa napa Kang? Adab asor itu ya. Nah, lewat napa rada membungkukkan badan sedikit ya, maksudnya. Amit-amit ngoten ya. Wong Jawa niku sopan banget ya. Wong Jawa sing asli ya. Ya. Jadi kalau kemarin itu ada syekh yang dari Arab ya, itu waktu sowan di Yai Hanif ya, itu kebetulan saya menemui ya, terus katanya apa? Beliau saya banyak menemukan akhlak Rasulullah itu di Indonesia ya. Jadi di Arab itu justru apa? Jarang ya. Ya, wong Jawa ini halus-halus sopan-sopan ya. Ini asli Jawa ya. Terus aja terus mekor ya, aja terus apa? Gede biasa ya. Ya kan? Ya. Terus kayak ya. Wa kafil adza lan nyegah piloro. Wa ihtimalil balai lan ngempet coba. Jadi mencegah berbuat yang menyakitkan ya. Jadi mencegah jangan sampai menyakiti orang lain ya. Kalau menyakiti fisik saja nggak boleh, apalagi menyakiti apa? Hati, atau dibalik ya. Kalau menyakiti hati saja nggak boleh, apalagi menyakiti secara fisik ya. Ya. Kalau dalam Al-Qur'annya kan ya. Wae rento ya, kata-kata yang menyakitkan hati saja nggak boleh, apalagi apa? Apalagi memukul orang tua ya. Itu lebih ngeri lagi ya. Alhamdulillah. Terus ihtimalil adza, nah, ihtimalil bala di sini ya. Itu menahan semua musibah, semua cobaan ya. Cara jone dimpet. Yang sabar ya, yang sabar, yang tabah. Di cobaan apapun, yakinlah bahwa setiap cobaan itu apa? Mengandung hikmah ya, merupakan suatu anugerah ya. Jadi di situ ada pahala yang tersembunyi. Di situ ada dosa-dosa yang dilebur ya. Di situ ada kenikmatan-kenikmatan baru yang akan dia raih ya. Bahwa bala ya, cobaan itu tidak akan mungkin di luar kemampuannya ya. Dan ingat setiap nabi rasul saja pasti diberi ujian. Bahkan ujian mereka jauh lebih berat daripada orang-orang biasa ya. Wa muraqabatil haqqi lan nginjeni Allah kang hak. Wal i'radi lan mengo anil khalqi saking makhluk. Di muraqabatul haq itu maksudnya kita merasa seakan-akan dalam pengawasan Allah ya. Dan Allah itu memang selalu mengawasi kita ya. Kalau beribadah seakan-akan kita melihat Allah ya. Tapi kalau nggak bisa gitu ya yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Jadi makom ihsan.
Ya, Kang. Jadi Allah itu tidak akan mungkin bisa dilihat dengan mata kepala ya, kalau di dunia ya. Kalau di akhirat nanti bisa ya. Jadi Allah itu tidak akan bisa dilihat dengan apa? Mata kepala ya. Itu kalau di dunia. Nah, yang bisa itu ya hanya Nabi Muhammad ya, ketika Isra Mi'raj. Ini bulan Rajab ya, sebentar lagi peringatan Isra Mi'raj 27 Rajab. Nah, yang bisa melihat Allah di dunia itu ya kalau dalam mimpi malah bisa ya, kalau dalam mimpi. Karena kalau mimpi kan tidak dengan mata kepala ya. Nah, kalau ingin melihat Allah secara langsung dengan mata kepala, ya besok di akhirat, khususnya di surga ya, di surga. Terus i'rad 'anil khalqi, berpaling dari makhluk. Ya, maksudnya ya apa sih yang bisa diharapkan dari makhluk ya? Nanti yang ada malah apa? PHP ya. Ngarep-ngarepke wong, ngarep-ngarepke si A, si B. Ya nanti akan kecewa sendiri ya. Jadi Allah itulah yang menjadi tumpuan kita ya. Jadi makhluk itu ya makhluk ya. Tidak punya kekuasaan apa-apa ya. Allah lah yang memiliki kekuasaan ya. Wa tuma'ninatil qalbi lan antenge ati. Wa kasrin nafsi lan mecah nafsu an hawaha saking hawane nafas wa qawaha lan kuate nafas di ketenangan hati ya perlu ya. Jadi, semua kan berawal dari hati ya. Kalau hatinya bergejolak ya, gonjang-ganjing itu ya nanti semuanya juga ikut kacau ya. Kalau hatinya itu baik, nanti semuanya akan baik ya, ucapannya, perbuatannya. Kalau buruk ya akan buruk ya. Ya, hati yang khusyuk nanti bisa mempengaruhi apa? Lesan ini juga akan istiqomah ya. Anggota tubuh juga akan apa? Akan istiqomah juga ya. Wa hajriha lan ngeker nafas. Alladzatiha sanging enake nafas. Wa syahawatiha lan pira-pira kesenengane nafas. Jadi memecah hawa nafsu ya. Atau ada bahasa lain mengekang hawa nafsu ya, atau yang lebih keras lagi menghajar hawa nafsu ya. Karena nafsu ini liar ya, nafsu ini sangat cara Jawane ya bandel ya. Jadi nafsu itu harus kita kendalikan. Jadi kalau nafsu dibiarkan nanti bisa mengajak kemana-mana ya. Kalau dituruti berbahaya. Jadi bahkan orang tidak akan bisa menguasai hawa nafsunya ya, kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya harus mohon pertolongan dan berusaha ya, berusaha. Jadi kalau dalam burdahnya ya, nafsu itu seperti apa? Seperti bayi ya. Wan nafsu katifli ya. Jadi setiap orang kan punya nafsu. Nafsu itu ibarat bayi yang menyusui ibunya ya. Kalau dia dibiarkan menyusui, nanti sampai tua pun ya akan terus menyusu ya. Makanya ada istilah apa? Disapeh ya. Kalau yang menghendaki sempurna ya haulain kamilain 2 tahun ya.
Sebab kalau menurut penelitian juga 2 tahun itu ideal ya, kalau ingin sempurna ya. Sebab kalau lebih dari 2 tahun itu, wah, susunya kadaluarsa ya. Kandungannya wis beda ya. Tur bayi mau kebutuhannya mesti gizinya luwih akeh meneh ya. Tidak cukup hanya air ya. Tidak cukup hanya susu. Ada kebutuhan nutrisi, ya, nutrisi yang lain yang lebih banyak. Nah, bayi dikai susu tok ya wis mbah kaya apa ya. Nah, nafsu itu seperti itu. Kalau tidak disapai akan terus-menerus ya. Jadi hawa nafsu itu juga harus disapai ya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.